Shalom saudaraku, pada kesempatan ini saya ingin berbagi satu renungan firman Tuhan untuk kita, yaitu mengenai kebaikan Tuhan. Seringkali pertanyaan tentang kebaikan Tuhan ini akan muncul ketika orang menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan, menghadapi namanya penderitaan, musibah, sakit penyakit, kebangkrutan, PHK dan lain sebagainya. Akan muncul pertanyaan seperti ini: kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan membiarkan kami mengalami situasi seperti ini? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan tidak menolong kami ketika kami mengalami kesulitan? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan tidak kasih sembuh saya? Dan masih banyak hal-hal lain lagi yang akan ditanyakan sehubungan dengan kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan itu baik? Kalau saya mau katakan dengan tegas pada saat ini adalah Tuhan itu baik. Dia baik adanya. Waktu keadaan kita baik, Tuhan itu baik. Waktu keberadaan kita pun tidak baik, Tuhan itu juga tetap baik adanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, keberadaan Tuhan itu jelas posisinya. Allah itu atau Tuhan itu baik adanya. Nah, kalau demikian, kenapa orang biasanya menanyakan tentang kebaikan Tuhan? Kenapa orang biasanya meragukan tentang kebaikan Tuhan ketika mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan, mengalami situasi-situasi yang buruk? Ada banyak mungkin jawaban, tapi ada satu jawaban yang saya mau bagikan kepada kita pada saat ini adalah mengapa sampai orang bertanya seperti itu? Karena konsepnya tentang kebaikan Tuhan itu yang mungkin keliru. Konsep tentang kebaikan Tuhan itu keliru. Dianggap kalau Tuhan itu baik jika Tuhan memberikan berkat-berkat jasmani. Tuhan itu dianggap baik kalau Tuhan itu akan menolong ketika sakit dan kemudian menjadi sembuh. Kita katakan itu baik. Kemudian waktu kita mungkin sekolah dan naik kelas, baru kita katakan Tuhan baik. Segala hal-hal yang kelihatannya baik secara kasat mata, kita akan katakan bahwa Tuhan itu baik adanya. Tetapi ketika kita melihat situasi-situasi atau keadaan-keadaan yang buruk, keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita akan mempertanyakan akan kebaikan Tuhan. Apakah Tuhan baik sehingga Tuhan seakan-akan membiarkan kita dalam keadaan seperti itu? Bapak Ibu Saudara, satu bagian firman Tuhan yang ingin saya bacakan untuk kita pada hari ini, untuk kita memahami apakah Tuhan itu baik ketika keadaan kita kurang baik. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sangat jelas firman Tuhan ini katakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Turut bekerja dalam hal apa Bapak Ibu? Kita perhatikan kalimat selanjutnya. Turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, kita perlu garis bawahi kata segala sesuatu ini. Kata segala sesuatu berarti tidak ada pengecualian di sana. Waktu kita dalam kondisi yang baik, waktu kita dalam kondisi yang senang, Allah turut bekerja dalam keadaan seperti itu. Tetapi bukan hanya itu. Waktu kita dalam keadaan yang tidak baik, waktu kita dalam keadaan yang tidak menyenangkan pun juga dikatakan Allah turut bekerja. Artinya Bapak Ibu, hal yang baik dan hal yang tidak baik masuk dalam kata segala sesuatu. Artinya, waktu kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau situasi-situasi yang tidak sesuai yang kita harapkan, mungkin mengalami sakit penyakit, mengalami penderitaan-penderitaan yang lainnya, mungkin usaha kita sedang menurun, mungkin kita tidak lagi naik jabatan dan lain sebagainya. Keadaan kita mungkin sedang tidak baik. Tetapi itu bukan berarti bahwa Allah tidak bekerja. Ada Allah, dikatakan Allah turut bekerja. Tujuannya sangat jelas Bapak Ibu, untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ketika saya dan saudara kita mengalami situasi-situasi yang mungkin buruk menurut pandangan kita, jangan memandang itu dari sudut pandang manusia, tapi pandanglah itu menurut pandangan Alkitab. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam hal yang baik, di dalam hal yang tidak baik, Allah turut bekerja. Tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita.
Tuhan tahu apa yang terbaik untuk saya dan saudara. Mungkin bagi kita itu hal yang tidak baik, tetapi bagi Tuhan itulah yang terbaik. Melalui situasi-situasi yang tidak baik itu, Tuhan mau mendatangkan kebaikan kepada saya dan saudara. Oleh sebab itu, ketika saya dan saudara sedang menghadapi keadaan-keadaan, situasi-situasi yang mungkin tidak lagi baik sehari ini, mari lihatlah untuk ada kebaikan yang Tuhan mau nyatakan kepada saya dan saudara dalam keadaan seperti itu. Nikmatilah segala hal yang kita hadapi setiap hari. Nikmatilah keadaan yang baik, nikmatilah keadaan yang tidak baik. Dalam dua situasi ini, Allah turut bekerja. Apakah Allah itu baik? Ya, Allah itu baik dalam setiap keadaan dan setiap waktu. Demikian renungan firman Tuhan untuk kita saat ini. Shalom.